Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Pigel Channel. Pada kesempatan saat ini, saya telah membuat suatu aplikasi yaitu Spin the Wheel atau roda berputar. Waktu itu saya bikin untuk aplikasi arisan seperti Spin the Wheel, tapi bedanya jarumnya yang berputar. Nah, sekarang di Spin the Wheel ini saya akan membuat sehingga wheelnya yang berputar dan jarumnya itu seperti kena hentakan gitu. Jadi gimana sih caranya? Mari kita lihat. Jadi seperti ini ya teman-teman. Aplikasi Spin the Wheel ataupun roda berputar ini saya menggunakan dua buah grafik. Grafik pertama itu untuk buat wheelnya, rodanya. Grafik kedua ini saya buat untuk jarumnya. Jadi jarumnya itu dibuat dengan sudut sekitar 60 derajat saja teman-teman. Nah, konsepnya seperti apa? Kalau untuk jarum ini konsepnya seperti konsep pendulum game ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat videonya di pendulum game itu dia konsep jarumnya ini seperti ini. Dan saya hanya menambahkan di sini untuk grafiknya, untuk wheelnya. Cara kerjanya gimana sih? Atau cara bermainnya? Mari kita lihat. Di sini saya buat how to play-nya ya teman-teman, atau cara bermainnya. Jadi pertama kita pilih dulu dia manual atau otomatis. Jadi kalau misalnya dia manual, ini kita setting speednya aja teman-teman. Karena time of second-nya ini dia tidak berfungsi. Jadi walaupun dia tertera, tetapi time of second-nya ini itu tidak berpengaruh. Jadi konsepnya manual itu dia berputar, kita memberhentikan dengan tombol stop. Tetapi kalau otomatis, ya kan, dia sesuai dengan time of second-nya. Jadi kalau misalnya kita setting dia 10 detik, ini satuannya detik ya teman-teman. Jadi kalau mau kita setting 20 detik, 5 detik, nah pada saat kita setting seperti itu, maka wheel-nya ini, rodanya ini akan berputar. Jadi kita contohkan untuk yang manual. Nah, kita klik ini yang manual, kita speednya 1 aja teman-teman ya. Kita pakai speed 1, terus kita mau ini, show name. Show name itu artinya apa teman-teman? Jadi nama yang ada di sini, ini kita tampilkan. Di sini hanya yang saya buat ini untuk inisial pesertanya. Tetapi pada saat nanti hasilnya ini adalah nama pesertanya. Nah, kalau dia hidden name, itu namanya ini kita sembunyikan teman-teman. Jadi pada saat dia muter, rodanya ini kita nggak tahu nama siapa yang akan terpilih. Nah kalau cover wheel, ini kita menutup semuanya teman-teman. Jadi kita biar adil, kalau kita milih manual, ya kan, ini pada saat kita stop, ini kita tidak ada tidak ada kecurangan nanti. Jadi tidak sesuai dengan operator yang mengoperasikan. Seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya kayak aplikasi arisan seperti itu. Mari kita coba ya teman-teman. Kita speednya 1 aja dulu. Terus kita show name-nya, kita kasih show name aja. Kita reset seperti biasa, kita start. Nah, ini seperti ini. Ini rodanya berputar dan ini jarumnya itu seakan-akan dia kena apa ya teman-teman? Kena hentakan gitu, kena hentakan. Jadi kalau di mungkin di komputer teman-teman yang speknya oke itu kelihatan. Ini karena speknya nggak oke, jadi agak-agak telat gitu. Tapi dia konsepnya itu 60 derajat 0, 60 derajat 0. Jadi dia selalu seperti bandul hentakan gitu. Seakan-akan dia itu kena
Kalau kita lihat di nyatanya itu ya, kayak permainan spin the wheel itu ada jarum yang dia bergerak-gerak. Nah, karena kita pilih manual di sini teman-teman, kita stop di sini. Oke, bisa kita stop. Nah, stop pas di sini teman-teman. Ini juga searah dengan ini ya teman-teman. Jadi dia searah dengan penunjuknya yang ada di sini, sehingga yang didapatkan adalah DNG sini. Inisialnya dan ini adalah namanya. Kita reset lagi, ya kan teman-teman. Terus speednya ini misalnya kita kasih 5, ya. Kita start. Nah, semakin cepat putaran itu jarumnya itu seperti apa ya? Sepertinya itu nggak lancar. Sebenarnya nggak lancar teman-teman. Dia hanya karena efek cepatnya itu aja teman-teman. Jadi kita bisa stop di sini. Nah, untuk mengantisipasi kecurangan atau ketidakadilan, ini kita tutup aja teman-teman. Jadi kita hidden name, kita cover wheel-nya, terus kita start di sini. Nah, kita nggak tahu, operator pun nggak tahu pada saat dia men-stop itu nama siapa yang keluar. Sehingga itu kalau kita aplikasikan ini juga sebagai aplikasi undian ataupun arisan, ini menjadi suatu aplikasi yang fair ya teman-teman. Jadi nggak ada kepentingan atau nggak ada ketidakadilan seperti itu. Bisa kita stop di sini. Nah, operator ini kan nggak tahu siapa yang dia pilih, namanya pun juga nggak tahu, kecuali kita klik show name di sini. Nah, kita klik show name di sini, baru dia kelihatan. Oh iya, nama pesertanya adalah ini. Jadi seperti itu kalau kita pilih manual. Nah, sekarang kita pilih mungkin otomatis ya teman-teman. Oke, otomatis kita setting di sini speednya, time of second-nya misalnya 4 detik. Jadi pada saat 4 detik dia akan berhenti dengan sendirinya. Oke, kita reset, kita start. Oke, kita start di situ. Dalam 4 detik dia akan berhenti. Oh iya, seperti ini. Hans Kurnia, dia yang dapat. Oke, perlu nggak kalau kita hidden name atau cover wheel? Kalau menurut saya sih nggak perlu teman-teman, karena dia dengan sendirinya akan berhenti. Kata tombol stopnya ini kita tidak aktifkan, sehingga dia akan berhenti sesuai dengan time of second-nya. Oke, misalnya time of second-nya itu 10 detik. Kita reset di sini, kita mulai start di sini. Dalam waktu 10 detik dia akan memilih siapa yang terpilih, seperti itu teman-teman. Kita lihat di sini yang 10 detik adalah BKL, Budi Kusuma Loren. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu kita hidden name atau cover wheel, karena tuh tombol stopnya di sini nih tidak berfungsi gitu teman-teman. Oke, kita reset. Nah, sekarang konsepnya gimana sih? Ya kan? Di awal saya sudah jelaskan bahwa untuk jarumnya ini konsepnya sama seperti konsep pendulum game. Kalau teman-teman lihat video pendulum game, ini merupakan konsep dari pendulum game. Sedangkan wheel-nya ini merupakan diagram pi ya teman-teman. Jadi misalnya saya bikin seperti ini. Oke, terus saya insert. Setelah saya insert ini, saya pilih dia diagram pie atau pie chart di sini. Oke. Nah, di pie chart itu kita bisa tahu, ya kan? Nah, jadinya seperti ini teman-teman di pie chart ini. Oke, ini kita hilangkan. Nah, terus kok dia bisa bergerak ya teman-teman? Apa yang membuat dia bisa bergerak? Nah, enaknya kalau dia pakai pie chart, ini kita nggak bermain satu persatu. Jadi kita bisa langsung di sini teman-teman. Jadi kita format plot area di sini. Kita
Kita klik di sini. Nah, kita hanya bermain di angle of first slice. Jadi ini konsepnya teman-teman ya. Kalau kita taruh misalnya ini di sini, ini, nah kita mainnya di sini teman-teman, the angle of first slice. Jadi kalau kita tekan di sini, kita tambah angle-nya, sudutnya, dia akan bergerak teman-teman. Dia maksimal 360. Jadi semakin dia cepat dia bergerak, dia akan berputar cepat juga. Nah, bagaimana caranya dia bisa berputar dengan cepat? Sama seperti aplikasi arisan ataupun aplikasi pendulum game ya teman-teman. Itu untuk time-nya saya menggunakan aplikasi stopwatch. Jadi saya pakai yang detik dengan konsep setting. Jadi itu bisa saya setting speed-nya. Pada dasarnya itu 1 detik, tetapi saya bisa dia jadi misalnya 1/5 detik, setengah detik, ataupun 1/10 detik, sehingga kelihatan cepat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi terus nama-namanya ya sama. Kalau kita misalnya di sini kita kasih label, dia akan sesuai dengan label di sini ya teman-teman. Jadi 10 10 10 10 gitu. Tapi dengan dengan program yang saya buat di VBA, jadi yang 10-nya ini hilang, saya ganti dengan inisial. Jadi kalau teman-teman mau ganti nama yang ada di sini, ini kita tinggal ganti nama inisial dan nama peserta aja. Itu. Oke, kita hapus di sini. Misalnya di sini adalah NS1, ya kan? Nah, di sini adalah 1 juga misalnya. Nah, teman-teman nggak mesti harus ganti. Oh, ANS di mana di sini? ANS. Oh, saya ganti ANS1 misalnya. Nah, di sini. Ini nggak perlu teman-teman. Teman-teman tinggal klik show name aja di sini. Klik. Nah, di sini dia akan berganti ANS1. Sehingga pada saat dia nanti tepat jarumnya mengenai nama ini, nah namanya akan seperti nama peserta yang ada. Jadi nggak perlu harus nulis lagi di sini ya. Cuma hanya nulis di table inisial aja teman-teman. Nah, balikan lagi seperti itu. Oke, langsung kita show name. Nah, dia akan kembali lagi. Jadi ini akan mempermudah ya teman-teman untuk mengganti inisial dan nama peserta. Tetapi ini saya batasi hanya sampai 24. Mungkin teman-teman nanti bisa bikin sampai 36 atau berapa, itu terserah teman-teman ya. Tetapi konsepnya itu sama seperti konsep yang saya buat, itu gak akan ada masalah. Saya buat 24 ini karena saya menyamakan dengan aplikasi arisan, juga aplikasi pendulum game. Ya, kalau pendulum game kan hanya 120 derajat. Tapi kalau untuk aplikasi arisan dan spin the wheel, ini saya memakai 10 derajat setiap ininya. Tinggal dibagi 24. 360 dibagi 24 itu berapa? Jadi seperti itu sudutnya teman-teman. Jadi sebenarnya dari konsep-konsep yang awal itu bisa kita kembangkan ya teman-teman. Awalnya saya bilang, gimana kalau rodanya bisa berputar? Ternyata cukup pakai pie chart aja gitu, cukup pakai grafik pie, sehingga efeknya itu kelihatan seperti roda yang berputar. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita cek lagi, kita start. Nah, efek jarumnya ini yang bikin menarik itu adalah efek jarumnya gitu. Jadi saya buat itu seakan-akan itu lingkarannya itu hidup gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuman hanya mutar aja, tetapi ada sesuatu gitu yang kelihatan ya menarik lah, seperti itu ya teman-teman. Jadi konsepnya ada 2 ya kan, kita pakai dua grafik, scatter sama pie chart, terus kita buat dia sebagai pendulum dan juga sebagai wheel-nya. Oke, sekarang kita cek di manual.
dengan speed, misalnya saya mau speednya agak tinggi lah, 11 misalnya, ke 15. Oke, 15, saya pakai 15, saya reset, saya start. Nah ini cepat. Jadi saking cepatnya itu kayak roda jarum pendulumnya itu nggak kelihatan hentakan gitu teman-teman. Tapi tetap dia fungsinya berjalan gitu. Nah ini yang bikin menarik, seperti ini kita stop. Oke. Nah kalau dia juga jarumnya ini pas di garis, itu saya buatkan dia message untuk mengulang kembali, ya. Jadi nggak bisa dia menempatkan ke kiri atau ke kanan. Tetapi di sini kalau benar-benar dia sudah di tengah, ya berarti nggak ada yang dapat. Artinya diulang kembali. Atau nama pesertanya ini kosong, seperti itu teman-teman. Oke, kita reset, kita balikin lagi ke 1, kita start di sini. Nah, kalau dia speednya nggak terlalu cepat, bandulnya itu dia berasa setiap berapa derajat dia akan hentakan ke luar. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman, untuk aplikasi spin the wheel atau roda berputar. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan bagi teman-teman dan juga bisa menambah ilmu bagi teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.